Pernah nggak sih ngerasa otak tuh capek banget, padahal kayaknya seharian udah istirahat? Nah, kamu nggak sendirian kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas penyebab tersembunyi di balik kelelahan mental yang kayaknya nggak ada habisnya ini, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin soal itu. Rasanya kenal banget ya sama perasaan ini. Kamu tidurnya cukup, hari ini juga nggak sibuk-sibuk amat, tapi kok rasanya kepala berat banget, kayak abis lari maraton. Ternyata ini tuh dialami banyak orang loh, dan ada alasan ilmiah yang kuat di baliknya. Coba deh lihat poin-poin ini, mungkin ada yang relate banget. Kita lagi kerja, tiba-tiba kepikiran belanja online. Lagi ngobrol, pikiran kita malah nungguin notifikasi. Akibatnya kita jadi ngerasa pecah, nggak pernah benar-benar hadir seutuhnya. Nah, ini bukan cuma capek biasa, ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dan ini penting banget. Namanya kelelahan kosong. Yang perlu banget kamu tahu, perasaan ini tuh bukan salah kamu, sama sekali bukan. Ini tuh cuma respons alami otak kita terhadap dunia yang serba cepat dan penuh gangguan ini. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sering banget kan, waktu tangan kita refleks ngambil HP, kita tuh sebenarnya nggak lagi nyari apa-apa. Kita justru lagi lari. Lari dari sepi, dari rasa nggak nyaman, atau dari momen-momen kosong. HP jadi pelarian paling gampang kan? Nah, ini nih dia, akarnya, pemicu emosional. Jadi masalahnya bukan di gadgetnya, tapi di kebiasaan kita buat lari dari perasaan yang nggak enak. Ngerasa cemas dikit, ambil HP, bosan sedetik, langsung scrolling, otak kita udah kayak dilatih buat nyari pengalihan instan. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Kenapa sih otak kita bisa sampai kewalahan begini? Ternyata ada penjelasan sains di baliknya. Nah, ini dia biang keroknya, yang kita sebut interupsi mikro. Setiap bunyi ting, setiap getaran, setiap notifikasi yang muncul di layar, itu semua adalah gangguan kecil. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau ditumpuk seharian, wah dampaknya ke fokus kita itu gede banget. Dan lihat angka ini. 15. Penelitian menunjukkan kita butuh waktu sampai 15 menit buat bisa fokus lagi setelah diganggu satu notifikasi aja. Coba deh sekarang bayangin, kalikan itu dengan puluhan atau bahkan ratusan gangguan yang kita terima tiap hari. Ya pantas aja, otak rasanya kayak diperas. Gara-gara semua gangguan itu, sistem saraf kita jadi tegang terus. Nggak pernah santai, kayak dalam mode waspada terus-terusan. Tubuh kita jadi nggak pernah dapat kesempatan buat benar-benar rileks. Nah inilah yang bikin kita burn out dan capek kronis, meskipun fisik kita nggak ngapa-ngapain. Sekarang, kita coba lihat dari sudut pandang lain yuk. Anggap aja perhatian kamu itu mata uang kehidupan. Ini bukan lagi cuma soal hilang fokus, tapi soal gimana kita menginvestasikan energi kita yang paling-paling berharga. Kutipan ini dalam banget ya. Kualitas hidup kamu ditentukan oleh di mana perhatian kamu berada. Artinya, kalau perhatian kita terus-terusan nyangkut di distraksi digital, ya kualitas hidup kita juga jadi terasa dangkal dan pecah-pecah. Jadi, waktu kita ngomongin soal menjaga perhatian, kita tuh sebenarnya lagi ngomongin soal menjaga kualitas hidup kita. Ini soal kemana energi kita ngalir, gimana kita ngerasain setiap momen, bahkan ini jadi pondasi kreativitas kita. Perhatian kita itu adalah cerminan dari kondisi batin kita. Dan poin ini benar-benar merangkum semuanya. Kerugian terbesar dari distraksi itu bukan soal produktivitas yang turun, tapi soal momen-momen berharga dalam hidup yang kita lewatin gitu aja, karena kita nggak benar-benar hadir. Perhatian kita tuh butuh rumah, tempat untuk kembali dan istirahat. Oke, kita udah ngerti masalahnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Kita akan bahas batasan digital yang lembut. Tenang. Ini bukan soal berhenti total kok, tapi soal membangun kebiasaan yang lebih sehat dan lebih baik buat kita. Ada dua strategi utama yang simple tapi efektif banget. Yang pertama, menciptakan friction. Dan yang kedua, mengelompokkan notifikasi. Keduanya ini dirancang buat bekerja sama dengan cara kerja otak kita, bukan malah melawannya. Otak kita kan suka banget jalan pintas ya kan? Nah, strategi menciptakan friksi ini kayak ngasih polisi tidur kecil di jalan pintas itu. Kita sengaja nambahin satu langkah kecil sebelum kita ngelakuin kebiasaan impulsif. Jeda sepersekian detik itu udah cukup buat membangunkan kita dari mode autopilot dan bikin kita mikir, beneran mau buka ini nggak ya? Nah, ini ada beberapa contoh praktis yang bisa langsung kamu coba. Nggak perlu dilakuin semua barengan kok. Coba pilih satu atau dua aja yang paling gampang buat kamu. Mungkin mulai dari matiin notifikasi yang nggak penting atau sembunyiin aplikasi medsos dari halaman depan. Sedikit aja, tapi dampaknya kerasa banget.
Perbandingan ini ngejelasin dengan gamblang banget. Kalau tanpa batasan, perhatian kita itu kayak pintu rumah yang kebuka lebar terus. Siapa aja, kapan aja bisa masuk dan ganggu. Nah, dengan strategi kedua, mengelompokkan notifikasi, kamu jadi satpamnya. Kamu yang pegang kunci. Kamu yang mutusin kapan pintu itu dibuka. Kuncinya itu menciptakan ritme, menciptakan jadwal. Daripada kita jadi budak notifikasi yang setiap ada bunyi langsung bereaksi, coba deh tentuin waktu khusus buat ngecek semuanya. Misalnya jam 9 pagi, jam 1 siang, sama jam 5 sore. Ini bakal ngelatih otak kita jadi lebih tenang dan ngasih sistem saraf kita waktu buat napas. Oke, kita udah bahas banyak banget ya. Nah, di bagian terakhir ini, kita fokus ke satu langkah pertama. Satu aja, yang paling simpel tapi dampaknya bisa luar biasa buat memulai perjalanan kita menuju hadir seutuhnya. Ini dia langkah pertama kamu, aturan 1 meter. Sesimpel itu, cuma letakkan HP kamu minimal 1 meter dari jangkauan tangan. Kedengarannya sepele kan? Tapi jarak fisik ini menciptakan jarak mental. Ini benar-benar bisa memutus kebiasaan autopilot kita dan maksa kita mikir sedetik sebelum asal comot HP. Coba deh, mulai latih aturan ini di situasi-situasi ini. Waktu lagi makan, fokus ngerjain tugas, atau yang paling penting, waktu lagi ngobrol sama orang lain. Kamu bakal kaget deh gimana jarak 1 meter itu bisa menciptakan ruang mental yang lega banget dan bikin interaksi jadi jauh lebih bermakna. Pada akhirnya, ini semua soal membawa perhatian kita pulang, bukan soal jadi sempurna, tapi soal kemauan untuk memulai. Jadi pertanyaannya, dari mana kamu akan memulai? Terima kasih sudah menyimak.